Saya mulai saja. Yang pertama adalah, nah ini ya, kadang-kadang saya ditanya, kenapa sih belajar gizi gitu ya, kenapa sih, kan dokter gitu ya, ngapain ngurusin makanan gitu. Nah sebetulnya kalau kita telaah dulu sedikit ya, sebetulnya ini ada perintah untuk manusia itu memperhatikan makanannya, surat Abasa ayat 24. Ini ada, walaupun berkaitan dengan juga halal haramnya suatu sumber makanan, tetapi kan dari makanan itu yang kita perhatikan itu juga haruslah thayyibah gitu ya, baik, berguna gitu untuk kesehatan. Artinya apa? Kita memang diperintahkan sebetulnya untuk memilih dari sekian makanan itu, tidak hanya kehalalannya, tetapi juga thayyib gitu ya, baik untuk kesehatan. Nah, dan para filsuf sebelumnya, juga para ahli-ahli ilmu kedokteran sebelumnya juga sudah memberi kode-kode sebetulnya ya, lewat quotes-quotesnya, yaitu yang menyatakan bahwa makanan itu adalah yang paling penting dulu sebetulnya untuk kesehatan. Sebelum kita sakit kan sebetulnya yang kita masukkan setiap hari ke dalam tubuh kita minimal 3 kali sehari malah ya, belum lagi cemilan-cemilan, itu makanan gitu. Jadi penentu kesehatan awal itu adalah makanan. Dan kalau sudah sakit, makanan juga lah yang kemudian menjadi faktor pendukung kesembuhan, ataupun suatu pengobatan itu berjalan lancar atau tidak. Seringkali nanti kita akan dapatkan kondisi status gizi tertentu bisa menghambat atau justru mendukung penyembuhan. Nah, ini jangan sampai juga karena makanan kemudian terjadi penyakit. Ya, sekarang kalau kita bicara mengenai obesitas, ya penting. Kenapa sih obesitas ini menjadi penting? Tadi sudah dikatakan pada di sambutan, saat ini Indonesia tuh menghadapi double burden ya. Di satu sisi orang-orang pada obesitas, kemudian tapi di sisi lain ada malnutrisi nih problemnya. Salah satunya stunting, itu kan sebetulnya malnutrisi. Dan sebetulnya tidak hanya double, tapi juga triple burden. Ada lagi satu lagi, defisiensi mikronutrien atau defisiensi vitamin dan mineral. Mungkin ya kalau kita familiar mendengarnya. Itu bisa jadi dia secara status gizi tidak malnutrisi, tidak obesitas, tapi kekurangan. Bagi contoh misalnya anemia. Bisa jadi orangnya nggak kurus, nggak gemuk, tapi anemia. Jadi triple. Masalah gizi ini kita sedang menghadapi secara global, itu triple burden. Nah, terkait dengan obesitas ini sendiri, jumlahnya tuh terus meningkat secara global maupun di Indonesia sendiri ya. Dan saat ini per tahun 2019 obesitas itu menjadi menjadi faktor resiko kelima terbesar yang mengakibatkan mortalitas atau kematian. Kalau kita lihat di sini ya, banyak ya. Yang paling tinggi adalah tekanan darah tinggi, faktor resiko kematian. Obesitas itu nomor 5, jadi cukup besar. Ya, dan di sini kalau kita lihat di sebelah kiri banyak juga faktor diet lainnya yang menjadi faktor resiko dari kematian akibat penyakit. Nah, itu global secara umum di dunia. Secara nasional di Indonesia, kita juga bisa lihat dari data Riskesdas, angka berat badan lebih, overweight, dan obesitas itu naik terus dari tahun ke tahun, dan ini ditandai dengan survei ya. Survei per 5 tahun, ini didapatkan memang naik angkanya. Ini saya ambil pada dewasa ya, lebih dari 18 tahun. Terakhir, obesitas angka di Indonesia itu udah lebih dari 20%. Sudah lebih dari 1/5 orang Indonesia itu obesitas. Dan kalau kita lihat menurut jenis kelamin ya, juga naik, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mengalami peningkatan, dan memang terlebih lagi perempuan lebih banyak yang obes ketimbang laki-laki. Dan ini berkaitan dengan peningkatan signifikan pada mortalitas dan penurunan harapan hidup. Karena tadi ya data sebelumnya kita lihat obesitas menjadi faktor resiko yang cukup besar untuk mortalitas. Nah, ini secara umum angka nasional segini, tengah-tengah ya. Kalau kita lihat yang paling tinggi adalah Sulawesi Utara. Nah, makan apa nih orang di Sulawesi Utara ya? Sebentar. Dan Jakarta nomor 2. Palu nomor berapa Palu?
Sulawesi Tengah di sini ya. Di sini berarti masih lebih rendah daripada rata-rata nasional, lumayan ya. Jangan sampai nanti melebihi dari rata-rata nasional. Baik. Nah, sekarang per definisi apa sih yang dimaksud dengan obesitas? Berat badan berlebih atau obesitas didefinisikan sebagai akumulasi massa lemak abnormal atau berlebihan yang berdampak terhadap kesehatan. Dan kondisi penumpukan lemak yang berlebihan ini terjadi sebetulnya akibat ketidakseimbangan energi. Apa itu ketidakseimbangan energi? Yaitu nih keseimbangan kan status gizi kita ditentukan oleh keseimbangan antara energi yang masuk atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur. Kalau lihat timbangan ini, kalau dia balance atau seimbang, yang masuk dengan yang keluar sama, maka terjaga berat badan kita, maintenance gitu ya, balance. Tapi kalau yang masuk lebih besar daripada yang keluar atau yang digunakan, maka yang terjadi adalah peningkatan berat badan. Dan sebaliknya, kalau energi yang dikeluarkan lebih banyak daripada energi yang masuk, maka yang terjadi adalah kekurangan energi atau penurunan berat badan, atau kalau dalam jangka waktu lama nanti akan terjadi malnutrisi. Jadi sebetulnya ini aja prinsipnya. Nah, gimana diagnosisnya? Sebetulnya ada beberapa pendekatan, namun paling umum adalah menggunakan yang kita kenal, mungkin adik-adik pernah ya, dan sudah pernah juga mungkin menghitungnya, namanya body mass index atau indeks massa tubuh. Kalau belum pernah, hitung sekarang. Berat badannya berapa kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, itu adalah indeks massa tubuh. Nah, nanti kemudian dilihat di sini raportnya. Ya, indeks massa tubuh ini akan mengklasifikasikan status gizi seseorang. Saya sampaikan di sini beberapa klasifikasi ya, karena mungkin adik-adik harus tahu juga ada beberapa klasifikasi yang bisa berbeda-beda. Kok nanti menurut WHO begini ya, klasifikasinya baru dibilang obes kalau dia lebih dari 30 gitu IMT-nya. Kemudian NHLBI juga demikian. Kemudian ada lagi nih ukuran kriteria Asia Pasifik lebih rendah. Dia dikatakan, kita dikatakan obes kalau IMT-nya lebih dari 25. Nah, ini memang tadiannya karena tergantung populasinya ya, populasi surveinya. Ini dilakukan kalau WHO itu lebih ke Eropoid ya, Kaukasian gitu. Jadi kalau untuk Asia kita bisa menggunakan ukuran yang kriteria Asia Pasifik oleh WPRO ini. Memang sih angkanya jadinya lebih kecil nih gitu ya, lebih tidak menguntungkan gitu, karena dengan cut off yang kecil sudah masuk ke dalam kriteria overweight ataupun obes gitu, karena memang dari penelitiannya orang Asia dengan BMI yang lebih sama dengan orang Kaukasia. Nah, dengan BMI yang sama itu massa lemaknya lebih banyak dan lebih berisiko terhadap penyakit metabolik, sehingga cut off-nya lebih rendah. Jadi masalah ini ya, masalah ras dalam hal massa lemaknya nanti pengaruhnya gitu. Nah, tapi jangan bingung karena memang ada beberapa klasifikasi. Ini. Nah, kemudian pasti adik-adik juga akan mendengar tuh ada yang namanya berat badan ideal gitu kan. Oh, gimana sih cara menghitung berat badan ideal? Sebetulnya tidak ada satu angka pasti untuk yang namanya berat badan ideal. Tapi kita kenal namanya berat badan normal dan itu range. Nggak ada misalnya seseorang itu dia dikatakan berat badan ideal kalau berat badannya segitu gitu. Nggak ada. Tetapi lebih ke range berat badan normal. Acuannya apa? Yang tadi ya, ini normal range dari BMI-nya. Kita dikatakan punya berat badan yang normal kalau BMI kita 18,5 sampai 22,9. Sehingga nanti kalau adik-adik menghitung berat badan normal untuk pasien, misalnya, Bapak atau Ibu berat badannya, range-nya itu sekitar sekian sampai sekian. Kalau kurang dari sekian, IMT-nya kurang dari 18,5, itu nanti berisiko malnutrisi. Kalau berat badannya lebih
sehingga IMT-nya lebih dari 22,9 itu nanti jatuhnya berat badan lebih dan akan beresiko terus kalau berlanjut akan menjadi obesitas gitu. Jadi kita menghitung berat badan normalnya saja. Kebalikannya menghitung dari IMT tadi ya tinggal dikalikan saja. Nanti adik-adik bisa langsung cek ya IMT masing-masing, kemudian kalau memang tidak dalam range yang normal, berapa seharusnya range berat badan normal adik-adik semua. Nah, hanya saja ya berat badan ini kan sebetulnya total ya, kita ditimbang total. Padahal di dalam tubuh kita itu ada tulang, ada massa lemak, ada otot, ada organ-organ internal gitu ya. Dan itu sebetulnya total ya berat badan itu. Namun tadi per definisi apa? Per definisi obesitas itu adalah penumpukan lemak. Jadi sebetulnya yang dituju itu hanyalah body fat atau lemaknya. Gitu dianggap total berat badan itu menunjukkan atau merepresentasikan penumpukan lemak yang banyak. Namun pada beberapa keadaan tuh tidak demikian. Ya contohnya aja binaragawan ya. Binaragawan mungkin saja IMT-nya kalau kita hitung obesitas gitu, tapi kan isinya otot. Nah, yang seperti itu kita tidak katakan obesitas. Gitu. Sehingga di sini memang kalau pendekatan penilaian status gizi tadi sangat mudah kalau di layanan primer sudah dengan IMT saja sudah, karena rata-rata mungkin pasien-pasien itu bukan olahragawan gitu ya. Kecuali misalnya ada ibu hamil atau pasien dengan asites ya, karena kan banyak cairan sehingga berat badan totalnya juga tidak mencerminkan berat badan yang sesungguhnya atau ada edema berat. Ya, tapi kalau secara umum kita cukup menggunakan IMT dengan ukuran berat badan. Hanya saja perlu tahu gitu ya bahwa sebetulnya di dalam situ ada komposisi tubuh, ada massa lemak gitu yang menjadi persoalannya. Nah, sedikit saya share mengenai apa sih yang bisa mungkin di layanan kesehatan yang lebih lanjut ataupun di layanan spesialistik ataupun di rumah sakit ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa mengetahui massa lemak tubuh, dan ini diperlukan untuk kondisi-kondisi di mana memang kita perlu pengukuran atau perlu informasi komposisi tubuh yang lebih akurat. Yang zaman dulu banget kita menggunakan tebal lipatan kulit, namun saat ini banyak alat-alat yang bisa kita gunakan. Yang saya kuning-kuning ini yang bisa digunakan di FKUI dan RSCM. Ya, kalau adik-adik mungkin seringnya lihat yang di mana ya, di gym mungkin ya, dia bioelectric impedance analysis itu yang seperti ini nih, yang yang nanti keluar ya angka berapa massa lemaknya. Dan ini memang lebih baik untuk monitoring penurunan berat badan, karena itu tadi tujuan kita nanti adalah menurunkan berat badan, tapi lebih ke sensitifnya sebetulnya ke massa lemaknya, bukan massa ototnya, sehingga akan lebih baik sebetulnya monitoring menggunakan komposisi tubuh ini. Ya, dan rata-rata wanita memiliki lemak tubuh lebih banyak dibandingkan pria. Itu juga tadi yang menempatkan kenapa wanita lebih tinggi ya angka obesitasnya. Nanti akan kita bahas kenapa demikian. Nah, ini ya, jadi urusannya sebetulnya bukan berat badan, tapi adalah fat mass atau massa lemak. Ya, massa lemak itu ada yang subkutan, ada yang visceral. Yang bahaya ini yang visceral, yang dia adanya di rongga abdomen dan organ-organ. Juga ada infiltrasi ke otot sebagian. Ini yang bahaya karena lemak visceral inilah yang meningkatkan risiko penyakit. Ya, jadi bisa saja kalau kita hitung misalnya IMT-nya normal tapi lemak visceralnya banyak, itu sering juga terjadi. Terutama pada kategori pasien-pasien tertentu ya, sedenter ataupun misalnya punya komorbid metabolik tertentu. Nah, gimana tuh cara taunya visceral lemak visceral itu selain tadi menggunakan alat-alat pemeriksaan komposisi tubuh?
Sebetulnya yang mudah di layanan primer adalah kita perlu ukur lingkar pinggang atau lingkar perut. Ya, dengan mengukur lingkar ini kita tahu risiko komorbiditas penyakit dari pasien. Jadi kalau untuk orang Indonesia itu ukurannya adalah kalau laki-laki ya nanti PR ya, berarti selain ukur IMT, ukur juga lingkar perut atau lingkar pinggang masing-masing. Kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm. Kalau perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Lebih dari itu berkaitan dengan peningkatan risiko komorbiditas nih ya, apalagi kalau kemudian dikombinasikan dengan status gizi, berat badan berlebih ataupun obesitas, semuanya nih meningkat. Gitu. Jadi kalau dia ada peningkatan lingkar perut, lingkar pinggang pada yang range-nya normal saja, IMT-nya normal, tapi lingkar perutnya meningkat, atau lingkar perutnya itu lebih dari 90 atau 80, itu resikonya sudah meningkat. Itu untuk IMT yang normal. Apalagi kalau kemudian secara IMT berat badannya berlebih atau obes. Jadi nanti peningkatannya sudah mulai moderat atau bahkan berat. Ya, ini adalah ukuran untuk menilai obesitas sentral, yaitu merepresentasikan massa lemak visceral. Nah, apa saja sih komorbiditas yang berhubungan dengan obesitas? Banyak ya, banyak. Rata-rata adalah penyakit-penyakit terkait metabolik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Apa tuh fisiologi obesitas? Kenapa sih seseorang itu obesitas? Tadi kan ada sudah ya mengenai ketidakseimbangan energi. Energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar. Tapi sebetulnya prosesnya itu sudah berlangsung sejak anak-anak, sejak kecil ya, sejak lahir bahkan ya, dan mungkin juga sejak dalam kandungan. Kenapa? Karena sel-sel lemak ini dia tuh bisa hiperplasi, bertambah jumlahnya, bisa hipertrofi, membesar ukurannya. Hiperplasi terjadinya terutama pada masa anak-anak sampai remaja. Jadi kalau kita nabung banyak sel lemaknya bertambah jumlahnya pada masa anak ini, maka nanti pada masa dewasa juga akan lebih mudah menjadi gemuk, karena kalau yang jumlahnya banyak itu kemudian hipertrofi, membesar, maka kemungkinan atau resiko dia menjadi gemuk lebih tinggi daripada orang yang jumlah massa lemaknya tidak terlalu banyak yang terbentuk pada waktu kecilnya. Itu sehingga itulah juga yang menyebabkan dikatakan obesitas pada masa anak dan remaja itu berkaitan dengan risiko obesitas pada masa dewasa. Nah, setelah dewasa walaupun juga terjadi sedikit ya hiperplasi karena masih ada preadiposit, tetapi yang utamanya adalah kalau terjadi surplus atau kelebihan energi yang disimpan, ini yang terjadi adalah hipertrofi. Jadi massa lemak itu membesar begitu, dan dikatakan hipertrofi ini bisa mencapai 1000 kali dari ukuran normal. Jadi orang yang gemuk dengan akumulasi lemak itu sebetulnya karena massa lemaknya itu besar-besar. Gitu. Ya, dan sel lemak ini dia sama seperti sel lainnya, punya sitoplasma, punya membran sel, punya inti sel. Namun dia punya vakuola yang bisa membengkak atau menyusut, tergantung tadi cadangan lemak, cadangan energinya disimpan atau digunakan. Ya, nah ada beberapa tipe jaringan adiposa atau jaringan lemak ya, setidaknya secara major ada 2, jaringan lemak putih dan jaringan lemak coklat. Ada juga yang bright atau cream atau beige gitu. Nah, yang putih inilah yang utamanya menyimpan cadangan lemak yang membuat cabi ya. Ini sebetulnya. Kenapa? Karena dia punya vakuola lemak yang besar. Intinya 1, dan jumlah mitokondrianya relatif sedikit. Mungkin adik-adik juga sudah pernah belajar ya, mitokondria ini berhubungan dengan metabolisme energi. Jadi terbayang ya, kalau satu sel dia mitokondrianya sedikit, maka dia metabolismenya juga rendah. Gitu. Dia lebih banyak sebagai storage, sebagai gudang penyimpanan lemak fungsinya si sel lemak putih ini. Juga punya fungsi endokrin. Apa saja nanti kita lihat.
Kemudian yang satu lagi tipenya adalah yang coklat, lemak yang coklat. Nah, lemak yang coklat ini dia lebih bermetabolisme karena banyak mengandung mitokondria. Jadi sebetulnya lemak yang coklat ini dikata kita lebih seneng gitu ya, banyak lemak yang coklat karena dia juga selain ada vakuolanya, tetapi dia juga punya gudang pembakaran energinya, punya mitokondrianya. Namun ini aktivitasnya menurun seiring pertambahan usia. Sebabnya kenapa juga orang yang semakin lanjut usia semakin menurun metabolismenya, semakin mudah menjadi gemuk. Ini yang brown, ini yang white, kemudian ini yang bright, yang tengah-tengah. Semuanya yang terutama yang memiliki fungsi endokrin sebagai organ endokrinnya adalah yang putih. Nah ini ya, jadi ketika terjadi obesitas itu sebetulnya ada dua pendekatannya. Yang dia masih hiperplasia, kita katakan healthy expansion ya. Jadi masih terjadi adipogenesis, masih terjadi pertambahan jumlah sel. Nah ini masih masih dalam pertambahan lemak yang sehat lah gitu, pertumbuhan misalnya, atau pada peningkatan berat badan yang tidak terlalu drastis. Namun kalau terjadi ekses kalori yang sangat banyak, nanti dia akan terjadi yang ini nih, unhealthy expansion. Nah ini tuh yang terjadi adalah utamanya adalah hipertrofi, yang terlibat lebih banyak adalah sel lemak putih. Kenapa? Nanti ini dia akan ada invasi-invasi dari makrofag. Nah ini ya, ini adalah jaringan lemak yang di tisu ya. Ini adalah yang sudah membesar di akibat dari ekses kalori tadi. Kalau kita lihat di sini nih ya, kan lemak itu adalah satu organ endokrin ya. Jadi dia mengeluarkan hormon yang utamanya adalah adiponektin dan leptin. Keduanya fungsinya sebetulnya adiponektin ini baik ya secara metabolik. Leptin juga demikian. Leptin itu adalah hormon untuk salah satu pengatur lapar kenyang ya. Dia sebetulnya anoreksigenik, justru menekan rasa lapar. Gitu. Jadi harusnya kalau leptinnya tinggi, orang tuh tidak obesitas harusnya. Yang terjadi adalah pada obesitas, leptinnya itu banyak keluar sehingga akan ada satu fase di mana terjadi resistensi leptin. Nggak sensitif lagi terhadap leptin. Akibatnya nggak kenyang-kenyang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang perubahan yang terjadi lagi adalah ini ya, di antara lemak-lemak sel-sel lemak ini sebetulnya ada makrofag. Kalau pada lean adipose tissue ini makrofagnya itu tipenya M2. Sedangkan kalau yang yang obes ya, ini lemak makrofagnya tipenya adalah M1. Terjadi perubahan perubahan karakter dari makrofag. Apa yang implikasinya? Nah, M1 makrofag ini tipe ini itu dia mengeluarkan ini nih, sitokin proinflamasi. TNF alfa, interleukin 6, MCP dan sebagainya. Ya, ini perubahan inilah yang kemudian menempatkan adipose tissue pada orang obes yang sudah hipertrofi dan diinfiltrasi oleh makrofag yang berubah karakter itu menjadi lebih proinflamatori. Maka dikatakan obesitas itu adalah chronic inflammatory state atau low grade chronic inflammation. Jadi sebetulnya orang yang obes itu dalam keadaan inflamasi kronis low grade karena ini di dalam massa atau jaringan lemaknya terjadinya seperti ini. Ada sekresi-sekresi hormon yang kemudian berubah dan juga perubahan tipe dari sekresi sitokin inflamasinya. Ya, ini hubungannya ya, dari visceral adipose tissue tadi dia mengeluarkan sitokin proinflamasi yang nanti kaitannya akan menjadi dasar patofisiologi dari disfungsi endotel.
ujung-ujungnya nanti cardiovascular disease. Kemudian juga akan terjadi resistensi insulin, ya tadi fungsi metabolik dari adiponektin yang sebetulnya baik ini menurun, juga terkait nantinya dengan cardiovascular disease. Nah, secara etiologi banyak ya penyebabnya obesitas. Kalau ini kan efeknya nih macam-macam gitu ya. Tapi banyak nih multifaktor memang obesitas ini ditentukan oleh status sosioekonomi, oleh lingkungan, oleh aktivitas fisik, oleh kebiasaan makan, juga genetik dan pola asuh bahkan sebelum manusia itu dilahirkan. Nah, ini misalnya saja ya dalam hal jenis makanan. Ini sambil adik-adik sambil evaluasi diri ya gitu ya. Sebagai contoh saja saat ini banyak sekali ya makanan padat kalori, tinggi lemak, tinggi kalori, tinggi gula namun rendah serat. Dan aksesnya juga lebih mudah sekarang. Sudah gitu juga banyak minuman atau makanan-makanan ringan yang tinggi fruktosa, itu gula sederhana. Jadwal makan tidak teratur, tidak sarapan, suka ngemil gitu ya, sehingga ini semua sangat berhubungan dengan kejadian obesitas. Yang kemudian ini dalam hal intake, dalam hal energi ekspenditurnya, pengurangan energi berkurang karena apa? Gaya hidup orang modern zaman sekarang itu sedikit aktivitas. Teknologi semakin memudahkan mobilisasi sehingga aktivitas fisik menjadi berkurang. Dan juga mungkin kesibukan, kegiatan menyebabkan orang menjadi jarang olahraga. Nah, perilaku makan ini juga ditentukan oleh pada masa kanak-kanak ya, terutama karena pola asuh pada masa kecil yang tidak baik atau kurang pas gitu ya. Padahal kita tahu tadi ya kecepatan pembentukan sel-sel lemak ini ditentukannya pada tahun-tahun pertama kehidupan. Kemudian secara psikologis juga ada kaitannya, kadang-kadang perilaku makan dijadikan sebagai sarana penyaluran stres. Nah, genetik juga bermain menjadi faktor, yaitu berkontribusi sekitar 30%. Jadi enggak hanya karena genetik ya, genetik itu hanya 30% saja. Dan kalau anak itu punya orang tua, satu orang tua yang mengalami obesitas, dia beresiko mengalami obesitas juga, dan resikonya akan lebih tinggi jika kedua orang tuanya obesitas. Bagaimana tata laksana obesitas? Intinya adalah mempertahankan keseimbangan energi tadi, ya. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa pendekatan sebetulnya yang harusnya dilaksanakan secara komprehensif, terdiri dari tata laksana nutrisi, aktivitas fisik, kemudian ada CBT ya, terapi perilaku kognitif, kemudian farmakoterapi dan pembedahan. Dan ini berbeda tiap individu, tiap pasien. Ini saya sampaikan tabelnya, biasanya kalau BMI-nya tidak terlalu tinggi, kita akan lakukan modifikasi pola hidup dulu, diet dan aktivitas. Kalau ada penyakit penyerta, kita akan tambahkan obat-obatan. Nah, untuk obesitas morbid yang perlu pendekatan pembedahan, maka bisa dipertimbangkan. Ya, tata laksana nutrisi harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tetap seimbang. Seperti apa? Nanti kita lihat, yaitu dengan cara mengurangi asupan energinya perlahan ya, 500 sampai 1000 kalori dulu dari asupan biasa. Nah, sebetulnya sebelumnya harusnya adik-adik atau para dokter juga mengetahui ya asupan sehari-harinya seperti apa. Nah, terus kemudian bisa dikuranginya dari mana. Dan persentasenya itu harus tetap seimbang, yaitu dengan protein, lemak, dan karbohidrat yang proporsinya tetap harus diatur. Tidak disarankan restriksi kalori yang sangat rendah. Ini sering terjadi di masyarakat kita, ya, restriksi kalori semaunya gitu ya. Dan tidak disarankan terlalu drastis nih, apalagi kalau lagi sedang giroh-girohnya mau nurunin berat badan gitu ya, orang tuh cenderung makan yang sangat sedikit, restriksi kalori yang sangat tinggi gitu ya, sehingga ini kalau mencapai kurang dari 1000 kalori per hari, malah yang terjadi adalah risiko kekurangan atau defisiensi mikronutrien. Nah, ini bisa disarankan dalam rangka pencegahan obesitas maupun penata laksanaan. Secara umum,
kita harus mengkonsumsi sesuai dengan pesan pedoman gizi seimbang. Ya, jadi makanan utama sumber karbohidrat itu 3 sampai 4 porsi, sayur 3 sampai 4 porsi per hari, buah 2 sampai 3 porsi, dengan lauk hewani dan nabati 2 sampai 4 porsi, dan jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari minimal. Yang paling penting juga adalah ini yang sedang juga sangat giat disuarakan oleh Kemenkes melalui Germasnya adalah pembatasan gula, garam, minyak. Membatasi 3 hal ini sangat penting sangat signifikan ya pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat terutama. Gula dibatasi kalau bisa tidak lebih dari 10% atau secara general 4 sendok makan deh gitu, jangan lebih sehari konsumsinya. Artinya apa? Kalau masaknya udah pakai bumbu, jangan lagi makan dengan tambahan gula. Gulanya digunakan untuk bumbu saja. Gitu. Kemudian garam 1 sendok teh sehari, juga pembatasan minyak tidak lebih dari 5 sendok makan. Karena gula, garam, minyak ini banyak yang berkaitan dengan berbagai penyakit. Ya, ini kemudian ada pilar lagi yang kedua, perilaku hidup bersih harus dibiasakan, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Pilar ketiganya adalah aktivitas fisik dan olahraga. Pilar keempat adalah mempertahankan dan memantau berat badan. Ya, kalau tadi piramida ya, bentuknya piramid gitu, mungkin nggak kebayang. Nah, ini Kemkes juga mengeluarkan isi piringku. Mungkin kalau ini lebih kebayang ya visualisasinya dalam satu piring itu yang disarankan makan tuh gimana sih proporsinya, dibilang seimbang dan lengkap, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita makan dalam satu piring, setengahnya haruslah isinya sayur dan buah gitu ya. Sayurnya lebih banyak daripada buahnya. Setengah piring. Jadi jangan kebalik ya, nasinya setengah piring, lauknya sedikit gitu. Tapi ini sayur, buahnya setengah piring. Kemudian lauk pauk ini dan makanan pokok 2/3 gitu. Dan disarankan sebetulnya makanan pokok ini juga yang bentuknya adalah karbohidrat kompleks. Lauk pauk juga disarankan adalah lauk pauk hewani dan nabati supaya mendapatkan asam amino yang lengkap. Ya, ini aslinya isi piringku yang dari yang kita punya yang sudah diadaptasi. Ya, ini contohnya ya, contoh visualisasinya kayak apa sih isi piringku ini? Enggak ya. Ini yang contoh dari karbonya setengah piring. Tuh. Kemudian, nah ini ya contoh visualisasinya. Jadi sayurnya hampir setengah piring, baru kemudian lainnya isi karbo dan proteinnya. Ya, rasanya kalau masyarakat kita dibiasakan makan seperti ini 3 kali sehari tidak akan terjadi kelebihan energi maupun kekurangan. Ya, sedikit saya masih ada waktu nggak ya? Sedikit mengenai zat gizi apa saja yang dipilih. Oke, kalau karbohidrat atau bahan makanan pokok tadi kita pilihnya kita rekomendasikan atau kita anjurkan kepada masyarakat, pada pasien untuk memilih karbohidrat yang kompleks. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu dia perlahan dicerna dibandingkan dengan gula sederhana itu kalau dimakan dia cepat menjadi gula, cepat meningkatkan gula darah. Sehingga yang kita anjurkan adalah mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, ya, yang perlahan meningkatkan gula darah. Ya, nah ini tadi gula sudah ya, gula tidak boleh dikonsumsi melebihi dari 10% atau lebih dari 5 sendok makan anjurannya. Tapi hati-hati nih gula-gula yang tersembunyi ya, ada es krim, susu kental manis ya, walaupun namanya susu tapi sebetulnya gula. Kemudian 5 menit lagi, oke. Nah, karbohidrat kompleks apa? Nah, ini ya, karbohidrat kompleks itu isinya bukan cuma karbo, tapi juga ada zat nutrisi yang lain. Utamanya serat. Ya, kenapa serat? Kalau untuk dalam hal penanganan obesitas, karbohidrat kompleks yang tinggi serat ini membantu mengenyangkan, memperlambat pengosongan lambung. Sehingga keinginan untuk makan diharapkan bisa ditekan dan tidak mengkonsumsi bahan makanan lain yang tinggi kalori. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks yang banyak.
Kemudian protein juga sebaiknya mengkonsumsi variasi protein hewani dan nabati. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan asam amino yang lengkap, esensial dan non-esensial. Biasanya disertai lemak sumber-sumber protein atau lauk ini, sehingga pilihlah yang sedikit lemaknya. Jadi misalnya kalau ayam tidak dipilih yang ada kulitnya gitu misalnya, karena yang kita inginkan adalah sebetulnya proteinnya. Nah, lemak itu sebenarnya kita juga memerlukan, namun tidak banyak. Kita perlu yang namanya lemak esensial. Nah, namun di Indonesia ini pilihan atau cara pengolahan yang paling mudah dan enak adalah biasanya menggunakan sumber-sumber lemak, yaitu digoreng, santan, begitu ya. Nah, namun sebetulnya nggak apa-apa, tapi sisi yang baik. Kenapa? Karena kalau lemak jenuhnya lebih banyak, itu berhubungan dengan kekakuan pembuluh darah. Dan juga kita tahu ya, ada mungkin adik-adik juga pernah mendengar namanya omega 3, omega 6. Ini berkaitan sebetulnya omega 3, omega 6 ini. Kenapa? Karena di dalam tubuh nanti derivatnya omega 3 dan omega 6 ini berbeda. Omega 3 akan lebih banyak sifatnya adalah sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Omega 6 walaupun juga diperlukan, tapi kalau terlalu banyak sifatnya lebih, derivatnya banyak proinflamasi, sehingga diharapkan perbandingannya lebih omega 6 tetap lebih banyak, tetapi tidak terlalu tinggi. Ini lemak hewani, lemak nabati, yang tidak boleh sama sekali adalah lemak trans, yaitu yang terbentuk akibat pemrosesan. Biasanya ada di bahan-bahan makanan yang diolah. Ya, karena udah pasti kalau lemak trans ini tidak ada gunanya untuk kesehatan. Dan juga harus diperhatikan dalam tata laksana dalam mengatur pola makan dalam rangka pencegahan dan tata laksana obesitas adalah mengatur jumlah, porsi, jadwal, dan pengolahan makan. Ya, nah masalahnya nih yang juga suka jadi masalah adalah sebetulnya tadi ya, kalau kita makan sesuai dengan rekomendasi, sesuai isi piringku, sebetulnya kemungkinan untuk menjadi obesitas itu rendah. Ya, selama masih dalam satu piring itu isinya banyakkan sayur dan sebagian karbohidrat, sebagiannya adalah lauk pauk. Tapi yang jadi masalah ada di luar itu. Seringkali orang makan makanan cemilan dengan pemilihan cemilannya yang tidak tepat. Komposisinya tidak seimbang ataupun padat kalori. Ya, ini contohnya deh gitu ya. Contoh yang mencengangkan mungkin adalah misalnya nastar gitu ya, ngemil nastar. Makannya sih emang sesuai isi piringku, tapi ngemilnya nastar gitu. Nastar kan nggak mungkin ya makannya satu doang gitu. Makan berapalah, paling 4 gitu kan. Nah, makan nastar 4 jadinya 200 kalori. Itu udah hampir setengah piring sendiri. Seperti itu contohnya. Atau kerupuk udang gitu ya. Atau kue-kue yang padat kalori. Nah, biasanya kesalahannya di sini gitu, di pemilihan cemilan yang tidak tepat. Ini saya hanya menyampaikan saja beberapa gambaran-gambaran ya kalori yang ada dalam makanan-makanan cemilan yang seringkali menjadi masalah kenapa terjadi ekses atau kelebihan kalori pada orang obesitas. Nah, terus tadi kan sudah pola makan. Sekarang yang satu lagi nih, energi ekspenditur. Gimana caranya untuk meningkatkan energi ekspenditur? Paling mudah tentu saja meningkatkan aktivitas fisik. Dimulai dengan olahraga minimal 150 menit per minggu, jenis olahraga aerobik. Tapi harus dikombinasi dengan olahraga resisten training atau pembentukan otot 1-3 kali 1-3 sesi per minggu. Kenapa? Karena penurunan berat badan itu kalau kita tidak barengi dengan olahraga pembentukan otot atau resisten training, itu akan berisiko turun juga atau loss juga muscle mass-nya, dan kita tidak inginkan. Kita kan inginnya yang turun adalah massa lemak, bukan massa otot. Nah, sehingga massa ototnya harus dipertahankan dengan olahraga kombinasi ini. Ya, paling mudah melakukan apa? Mungkin dimulai kalau pasien kan tergantung ya kondisinya masing-masing.
Paling mudah dimulai dengan jalan kaki 30 menit sampai 1 jam per hari. Dan yang penting latihan fisik itu harus baik, benar, terukur, dan teratur. Baik dilakukan sejak usia dini sesuai dengan kondisi fisik medis dan harus tidak merugikan. Jadi nanti disesuaikan dengan komorbiditasnya masing-masing. Kemudian benar pemanasan dulu, latihan, kemudian pendinginan. Terukur ada peningkatan denyut nadinya yaitu sekitar 65-70% atau lebih mudahnya 220 dikurangi umur. Teratur juga penting. Ya, dan ini ada latihan untuk penambahan massa otot. Latihan beban ringan. Jadi nggak usah yang angkat-angkat besi adere gitu, nggak usah ya, tapi dumbbell-dumbbell ringan tetapi rutin. Nah, ini ya, targetnya adalah harus dicapai secara realistis, bertahap, kemudian realistis ya. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuan akhirnya adalah untuk perubahan gaya hidup dalam jangka panjang. Dan target penurunan berat badannya diawali dari 5-15% dari berat awal atau setengah sampai 1 kilogram per minggu. Itu yang baik gitu ya, sehingga tidak meningkatkan risiko weight cycling. Weight cycling tahu ya, jadi apa yang namanya yoyo. Jadi turun terus nanti naik lagi, rebound gitu, bertambahnya lebih berat lagi, terus nanti turun lagi, naik lagi. Seperti itu juga tidak disarankan. Ya, kemudian bila ada faktor psikologis juga harus ditata laksana lebih komprehensif dengan bidang terkait, dan bila diperlukan pada kasus-kasus obesitas tertentu yang tidak respon hanya dengan diet dan latihan fisik, kita bisa berikan terapi farmakologi, dan juga pada kondisi-kondisi tertentu dapat dipilih tindakan pembedahan. Nah, di FTKP yang juga penting untuk dilakukan adalah yang penting ada tadi, deteksi dini rutin. Jadi pasien tidak hanya ditanya mengenai keluhan penyakitnya, tetapi juga di screening ya untuk status gizinya. Minimal menimbang dan menghitung indeks massa tubuhnya serta pemeriksaan lingkar pinggang. Ini untuk deteksi dini. Begitu didapatkan IMT-nya lebih dari 25, sebetulnya tadi lebih dari 23 juga udah mulai hati-hati ya. Tapi lebih dari 25 udah mulai obes gitu kan. Nah, ini udah mulai nih harus konseling untuk pengaturan pola makan, aktivitas fisik yang tadi disampaikan, dan diukur lingkar pinggangnya setiap bulan, dan kemudian dimonitor juga penurunan berat badannya. Ya, tapi memang yang namanya menata laksana obesitas ini penting komitmen dari pasiennya itu sendiri, karena itu lebih sulit daripada sekedar hanya minum obat panas, kasih paracetamol, minum turun panasnya. Kalau diet tuh tidak demikian, betul-betul butuh komitmen, sehingga sebagian besar keberhasilan terapi dari obesitas ini memang di tangan pasien, di tangan orang yang obesitas. Ya, jika ada komorbiditas yang kompleks atau tidak ada kemajuan signifikan, maka bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lanjut. Waktunya sudah habis. Oke, ini tinggal beberapa hal ya kegiatan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti kan adik-adik kalau udah lulus mungkin ada yang langsung jadi kepala puskesmas, atau setidaknya sebagai dokter juga kan sebagai edukator ya, sebagai health promoter juga gitu ya. Jadi memang harus identifikasi, edukasi tadi, konseling pola hidup sehat, kemudian identifikasi komorbid, bagaimana kalau memang harus dirujuk, catat dan laporkan, serta monitoring dan evaluasi. Ini beberapa kegiatan yang juga dilakukan untuk di masyarakat ya, di masyarakat, di komunitas. Ada beberapa contoh ini yang mungkin adik-adik pernah dengar, Gerakan Nasional Tekan Laju Obesitas, GENTAS, juga ada buku pedomannya. Nanti kalau di rumah, di puskesmas masing-masing bisa dipikirkan kira-kira dicari tahu dulu di populasi itu atau di masyarakat itu apa nih yang paling menjadi sumber masalah dari obesitas. Oh, karena semua penjual makanan di daerah itu misalnya tidak mengerti
bagaimana makanan yang baik atau semuanya aku tuh tinggi kalori misalnya. Bisa juga nanti targetnya adalah supplier-supplier makanan di komunitas tersebut. Atau karena memang kekurangan informasi dari masyarakatnya, maka dilakukan penyuluhan. Atau kalau di sekolah, kantin sekolahnya penyediaan makanannya tinggi kalori atau padat kalori, sehingga yang dituju adalah kantin sekolah, pihak sekolahnya juga gitu ya, dan juga mungkin ke edukasi-edukasi di anak-anak gitu ya, kampanye-kampanye untuk warga sekitar. Saya kira mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita lebih banyak di diskusi saja ya, Dokter Idam ya. Ini ada. Nah, ini terakhir ya, jalannya tinggal doa aja gitu ya, doa gitu ya. Kalau nggak bisa disuruh doa warganya, ya udah, kalau itu semua sudah tidak memungkinkan, doa aja gitu ya. Jangan terbalik ya, gemukan dompet, kuruskan badan gitu ya, jangan terbalik. Kalau tidak mungkin buat teman-teman jadi gendut semua. Ya ini meme yang ada di WA grup gitu ya, yang udah pada hopeless mau menurunkan berat badan gitu ya. Untuk intermezzo saja. Ya, ini sebagai kesimpulannya. Baik, terima kasih. Tidak lain tidak bukan, obesitas ini nantinya juga berhubungan dengan imunitas. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Eka bahwa seorang muslim haruslah sehat. Ya, sebelum dia bermanfaat untuk orang lain, dia harus sehat dulu nih. Kita harus sehat dulu yang kuning smile ini. Nah, obesitas tadi kita udah lihat ya, obesitas itu berkaitan ada inflamasi kronis. Sebetulnya udah nggak sehat lagi gitu. Jadi bagaimana kita harus kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk sehat dan mengajak orang juga untuk sehat. Sekian dari saya, Dokter Idam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.